malam, Bray. Halo, Nick. Halo Moses, sudah lama kita nggak berjumpa. Kalaupun Iya nih, berjumpa sekarang udah jarak jauh nih Bang ya. iya. Makanya suara kita nggak kayak bagus ke episode di Januari ya. Ya kita mohon dimaklumi lah, ini kondisi lagi butuh ditanggapi dengan serius ya Bang ya. Oh, sangat, sangat serius. Kayaknya per hari ini nih kita tag hari Sabtu, udah 55.000 nih yang positif per hari loh. Iya, ngeri banget nih, cepet banget ya penyebarannya. Iya, kita udah belajar dari wave 1, wave 2, anjir. Bahasanya wave cuy, sekarang cuy. Kayaknya sih, ya banyak yang bilang abis Omicron selesai, langsung endemik kan. Ya gue berdoa aja lah, semoga semua sehat-sehat ya kan. Iya, Sama berarti abis ini langsung kita ke, ya kalau dibilang pekerjaan yang seperti biasanya lah ya. Hari-hari tanpa masker ya kan, tanpa protokol ya kan. tapi gue sekarang udah mulai terbiasa sih Bang pakai masker ya. Kayak kalau nggak pakai masker tuh kayak nggak pakai celana gitu. Ya sebenarnya itu kan kayak budaya di Jepang juga. Lo kalau sakit ya lo pakai masker. Ya di saat-saat corona ini kan kita baru baru aware kan, harus saling menghargai sesama kalau sakit kan. Iya. Dulu kalau bersin di kantor mah cuek-cuek aja, malah kalau kentut malah digebugin ya kan. Kalau sekarang ya dong. Kalau sekarang kebalik, lo mau kentut sembarangan juga nggak apa-apa ya kan, karena pakai masker kan. Tapi kalau lo bersin tanpa masker, wah digebugin lo. Iya, dulu awal-awal kita disuruh pakai masker kan ngap lah, terus Hmm. ribet lah gitu kan. Sekarang udah mulai jadi budaya, jadi emang COVID ini membuat satu kebiasaan baru sih di masyarakat yang menurut gue sih baik juga ya kalau kita bisa lanjutkan gitu. Cuman ya untuk kondisi sekarang, gue sih melihat ya bisa dibilang bahaya nggak Bang Moses nih kondisi sekarang nih. Ya kalau dibilang sih pasti bahaya lah nih kayak. Kita nggak bisa bilang ini lebih better atau apa enggak lah. Ya, karena kan kita nggak ada yang tahu di saat ini kan. Menurut gue juga kita disadari ya bahwa kita tuh manusia yang sangat rentan ya dengan dengan segala macam kontroversi yang ada tentang COVID. Tapi menurut gue akhirnya sepanjang 2021, 2022 kita cuma diajarin cuci tangan, terus protokol kesehatan Iya. ya kan, olahraga, berjemur, buset dari SD bos, itu bos pelajaran itu bos. Lo nggak usah S2, S3 atau S1, itu pelajaran SD sama taman kanak-kanak. Jadi kan Ja- balik ke sana kan, itu sih. jadi lo setuju ya tetap kita tetap butuh sekolah ya Bang ya? Gini, kalau gue bilang sih kan ada banyak teori ya Nick ya. Gue nggak tahu nih, gue 1-2 minggu ini kan kita nggak ngobrol panjang ya karena kita nggak ada Iya. podcast. Gue paling yang gue lihat sekarang nih, gue lebih lihat perilaku manusia nih akhir-akhir ini ya. Jadi kan kita kan udah sepakat nih podcast kotak masuk kan untuk mengembangkan wawasan. Kalau Iya, hostnya betul. tipikal kayak gue nggak menambah wawasan kan tolol jadinya. Jadi Kita jadi punya gue, tanggung jawab moral nih ya. iya, jadi ada kayak, ya seenggaknya gue jangan tolol-tolol banget lah ya. Cuman satu sih yang gue highlight tentang wave 3 COVID ini, karena kita ada tuh satu perilaku ya di financial behavior yang gue coba baca, over confidence nih bahasanya nih. Hmm. Over confidence itu nggak cuma di finansial, di kayak kehidupan kita sehari-hari sebelum COVID kan, gue nggak usah olahraga lah, gue nggak usah pakai masker, kan over confidence kan. Ya. Tiba kena COVID dan jebret, mampus gak lo? Ya nggak? Harus balik lagi kan, mengaca ke diri lo sendiri kan, untuk orang lain, untuk keluarga lo, bla bla bla. Karena kita terlalu over confidence. Iya, ini juga menyambung ini juga, Bang. Gue kan sempat baca Hmm. buku ya, Psychology of Money Hmm. gitu dari Morgan Housel. Ntar coba Wih, lu baca asik. aja gitu. Asik, Jadi di asik, asik. di situ dibilang, Bang, manusia tuh Hmm. sekarang kecenderungannya tuh seolah-olah tuh dia mengetahui 60-80% apa yang terjadi di dunia ini gitu. Lu ngerasa nggak kayak Betul. seolah-olah kayak ini kayaknya ini nih, kayaknya ini nih gitu kan. Padahal sebenarnya manusia tuh kan ada lebih dari 5 miliar ya, Udah sampai 8 sekarang. sampai 8 miliar ya. Nah, jadi kayak Iya. itu yang membuat tadi nyambung sama yang lu bilang ada overconfidence sehingga seolah-olah kita merasa tahu bisa memprediksi apa yang terjadi dan yang bahaya adalah kita jadinya nggak mawas diri gitu kan. Ternyata di balik itu semua, oh ini ada permainan nih ternyata nih kan. Kan kalau udah terlambat udah sayang gitu kan. Kayak yang Bahasa contoh ini nih. yang Oh, itu, yang yang mana? investasi itu. Wah, ini makanya mau gue sambungin.
overconfidence. Kalau pendengar-pendengar kita lo terlalu jaksel, saya terlalu pinter bahasa lo ya kan. Gue ganti deh, sotoy, ya kan. Sotoy awal tahun gitu ya, kayak sotoy awal tahun. Ya bener yang tadi lo bilang, masalah investasi banyak yang sotoy di awal-awal terkait robot, NFT, dan rame di weekend kemarin token ya kan, tokennya salah satu artis yang tiba-tiba over the moon ya kan, under the moon ya kan. Gue pas ngeliat kayak ini kan sesuatu hal yang menurut gue semuanya tuh masih nggak pasti, uncertainty-nya tinggi gitu loh. Yang Ya, lo tahu itu cuman yang kemarin sama hari ini, ya kan? ya, Nah, kalau gue balik tadi ke masalah sotoy tadi ya memang udah sifat dasar manusia ya, gue, lo, semua orang pasti ada sifat itu. Nah, cuman gue tadi pagi dengerin podcastnya Detik Finance sama Profesor Renal Kasali kalau nggak salah ini kayak ya. dia bilang itu kan ada satu fenomena sultan-sultan yang digerebek nih sekarang nih, ya kan? Jadi kalau dibilang memang kalau istilah flexing ya, atau ibaratnya lo memamerkan kekayaan lo, bla 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 bla, itu sifatnya sebenarnya sih hak asasi manusia. Tapi ini balik lagi ke diri lo. Ketika lo tahu lo sotoy, lo lihat deh resikonya. Profesor itu anjing, namanya juga profesor pinter ya. Maksud gua bahasanya tuh umum banget, dia bilang kalau lo udah sotoy, lo coba deh pelajarin resikonya ketika lo jatuh. Misalnya gue gagal nih di masalah investasi gitu ya, Nick ya. Ya. Sahamnya gue udah tahu nih fundamentalnya bagus, bla 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 bla. Tapi sotoy, jatuh misalnya gitu ya. Jatuh, panik, emosi kan yang bermain kan. Iya, Nah, si profesor itu bilang, lo nggak apa-apa gagal, tapi lo harus belajar resikonya. Nah, jadi dia bilang, bukan masalah literasi atau orang harus S2 atau apa, enggak. Dari kecil lo harus ngasih tahu ke anak lo, ke diri lo sendiri, semua yang lo pilih itu pasti ada risikonya. Mau itu keuangan, apapun lah ya yang lo pilih dalam hidup, harus lo sadarin resikonya. Anjir, betul. gue bilang, itu ngeri sih. Ya udah, itu jawaban menurut gue. Lo sotoy boleh, tapi lo harus tahu resiko. Udah itu doang sih. Tapi kadang kita nggak ya ini ya, maksudnya kalau kayak gua sama lu kan kita cukup bersyukur ya bisa mendapatkan pendidikan tentang finance gitu kan. Tapi kan kalau teman-teman kita kan nggak semua bisa punya akses mengenai knowledge tentang finance gitu kan. Jadi yang dia lihat di Instagram gitu, apalagi misalnya Instagram dan TikTok ya, orang-orang Hmm. yang followersnya banyak itu kan seolah-olah menjadi pembenaran gitu kan, apa yang dia ucapkan seolah-olah iya bener ya gitu ya. Terus misalnya nanti ikut program ini untuk bisa dapat investasi dengan return sekian persen, itu kan jadi pembenaran gitu kan. Sementara dia nggak punya pegangan nih gitu, kalau nggak bisa konsultasi kayak dokter gitu kan. Nah itu yang menurut gua tadi bener yang lo bilang, mulai dari diri kita sendiri, terus ya kalau nanti kita udah punya, kayak gua ya, gue belum punya anak, nanti gue punya anak, gue harus ajarin gitu loh. Kalau misalnya kita mau investasi produk, minimal kita harus belajar lah, jangan walaupun kita merasa tahu ya, kayak misalnya gue investasi di saham lah, kayak podcast yang gue pernah ikut di tempat lo sebelumnya, kan gue sotoy itu kan, gue merasa ini saham apa departemen store nih akan turun, saham batubara akan naik, itu kan salah satu bentuk kesotoyan gue gitu kan, yang akhirnya Ya, itu, tapi kan gue harus ambil decision gitu kan, gue lakukan, ternyata ada yang miss gitu ya, tapi itu namanya hidup ya, nggak semua berjalan seperti apa yang kita pikirkan gitu, apa yang betul. kita prediksikan, tapi minimal kita udah punya plan dan kita jangan terlalu bodoh lah untuk put your egg in one Nah, basket gitu, jadi tetap diversifikasi gitu. cuman kuncinya menurut gue nih bukan kayak tadi kan, kalau menurut gue ya kita punya keuntungan lah untuk Ya, mengakses dunia keuangan. Tapi menurutku balik lagi, teori Darwin tentang adaptasi itu ketika makhluk hidup ya, kan sama kan, kayak misalnya jerapah nih, dulu kan lehernya nggak setinggi itu kan. Tapi ya, ketika pohon makin tinggi kan dia beradaptasi kan. Ya sama lah, kayak keuangan sekarang. Kita kan ngeliat, di sosmed nih, banyak yang pamer, banyak yang apa ya kan. Tapi lo ketika udah, lo sadarin dulu nih, dia kayak gitu, misalnya bener-bener dia dari nggak pakai privilege ya Nick ini. Jangan iya pakai jangan privilege dulu jangan, nih. Jadi kita dari nol ke nol ya. ya, Nol ke nol. Oh, dia udah 30 tahun di satu profesi, dan sekarang dia nyayur nih. Ya kan? ya, Ibarat dia udah manen nih. Lo baru mulai. Gak mungkin cepet. Nah, gue mau satu rekomendasi buat teman-teman di podcast Kotak Masuk. Lo nonton di Netflix saja, itu Money Explainer episode 1 nih. gue belum nonton tuh, Itu nanti coba gue lihat. nah, itu cuma 20 menit dan lu tuh langsung ngeh banget.
Satu, nggak ada orang kaya cepet. Dan ternyata sejarah itu membuktikan nih, dari abad ke-18 itu sudah ada fenomena manusia itu suka kaya cepet nih. Jadi itu lu bisa ngetahuin bahwa satu, kaya itu tuh bukan langsung tiba-tiba besok lo jadi orang kaya, nggak ada kayak gitu. Malah lo kalau ditawarin kayak gitu, lu jangan percaya. Itu. Iya, sebenarnya kan secara pengalaman ya mengatakan kan sebenarnya kita harus jaga ekspektasi kita sih Bang. Maksudnya gini loh, kayak investasi di dunia saham gitu atau dunia obligasi itu ya sudah ada historicalnya kan gitu kan. Itu kan yang kita harus jaga gitu. Jadi kayak ya udah kalau ekspektasi lo adalah dapat return 10%, ya udah ketika lo sudah dapat 10 atau 11 12% ya udah bersyukur gitu. Jangan sampai nanti kita malah jadi tergiur gitu untuk mendapatkan lebih tanpa kita belajar dulu, kecuali kalau kita udah mengetahui ya udah punya caranya ya udah coba aja, tetapi baik lagi coba main aman gitu, jangan taruh semua di salah satu investasi yang infonya itu memberikan return yang gede gitu. Tapi memang belakangan ini sih yang bikin orang jadi agak tergiur cepat tuh sebenarnya salah satunya adalah cryptocurrency sih, Bang Moses ya. Ya. Dimana kalau misalnya gua flashback lagi gitu di tahun 2013 pada saat gua mau lulus kuliah, itu ada teman gua satu namanya Dendi ya, sekarang CEO Bitwire, salah satu yang membuat bursa kripto ya. Dia sempat nawarin, lu mau nggak investasi, bukan investasi lah, beli Bitcoin. Dia nggak bilang itu investasi karena pada dasarnya Bitcoin itu adalah sebuah alat untuk pertukaran kan yang memang nilainya bisa naik gitu kan. Nah, gue pikir-pikir ya, kalau gue bisa invest 100.000 aja di situ, duit gue udah miliaran sekarang bang. Gitu kan. Jadi banyak orang tiba-tiba jadi kaya di Amerika Serikat gitu karena Bitcoin itu, dan itu yang akhirnya kita di negara yang berkembang ini hanya sebagai pendengar gitu atau penonton. Terus akhirnya muncullah kan salah satu tadi yang lu bilang ada artis yang ngeluarin token gitu ya, koin. Kan akhirnya yang dilihat adalah, oh ini kesempatan nih, gue masuk dulu, harganya naik, kalau gue udah cukup cuan gue cabut aja, gue nggak peduli sama yang nanti naik apa yang datang belakangan gitu kan. Nah itu yang menurut gue sih harus mulai dinormalisasi, pasang target yang realistis, ekspektasi yang realistis ya. Itu sudah lewat ya menurut gue sih masanya. Tapi kalau nanti ke depan Bitcoin booming lagi ya siap-siap aja, tapi ya siap naik siap turun juga gitu. Tapi baik lagi atur strateginya, jangan terlalu banyak taruh duit di sana gitu bang. Ya itu sah-sah aja sih Nick. Jadi kalau menurut gua balik lagi di satu elemen dari finance itu kan instrumen investasi itu lo harus kenal dulu. Nah kebanyakan orang nggak mau kenal, orang ikut-ikutan. Ada tuh istilahnya, gue baru belajar juga nih bukunya. Ada namanya bias theory. Jadi lo itu tidak mendapat informasi yang cukup lengkap atas satu instrumen atau atas harga satu saham. Dan di otak lo itu langsung, oh misalnya gue yakin saham A bakal naik nih. Lu nyari aja, ternyata 9 informasi itu bilang salah. Ketika ada satu informasi bilang benar, lu ngambil yang nomor satunya gitu loh. Jadi top of mind lo. Nah ini yang kadang-kadang gue juga baru belajar, iya ya, gue tuh selalu sotoy kayak, gue yakin kok besok penjualan gue naik, ya kan? Gue nggak peduli tuh ngelihat ada orang susah segala macam, nggak peduli gue ngeliat operation gue kedebak-kedebuk, nggak peduli gue. Tapi ternyata anjir bener ya, harusnya gue benerin dulu operation gue, baru gue jualan. Nah itu kan beradaptasi atas kebiasan tadi kan, bias information kan. Nah tadi lo bilang Bitcoin segala macam, gue masih sama ya kayak lo ya Nick ya. NFT sama Metaverse gue juga baru pelajarin beberapa ini, tapi kan itu buat masa depan ya. Dan gue lebih mengarah ke sebenarnya masih fundamental masih tradisional financial dulu deh. Kenapa? Karena gue udah nyeting goals gue di mana yang harus long term dulu nih. Jadi ibaratnya gue nggak mau terlalu terburu-buru dulu. Gue nggak peduli lah orang bilang lo ntar telat ses bla bla bla. Ya gue belum ngerti ngapain gue terjun. Jadi itu yang menjadi baseline gue dulu nih. Yang kedua gue lebih ngarah kayak kalau gue mau jadi NFT-an, gue kan harus beli koin segala macem kan. Oh ya udah, gue jadi creator dari picture-picturenya aja atau enggak video-video lucu-lucunya aja. Misalnya foto pas gue gondrong gue jadi NFT. Ya udah gue belajar dari situ dulu gitu loh nih. Tanpa gue beli koinnya dulu ya. Karena
itu juga masih perdebatan banyak kayak metaverse itu ternyata nanti akan ada ribuan, gak cuma punya Facebook gitu loh. Jadi wah rumit banget jadinya. Gue pikir-pikir udahlah masih terlalu chaos, dan ini kan kayak bubble-nya.com ya kan, bubble-nya startup ya kan, itu masih banyak Ya, teori-teori yang juga kan. Cuman kan kalau kita lihat dari bubble terdekat aja, bubble startup, dulu waktu pas Gojek awal-awal juga banyak tuh kan produk-produk yang hampir sama dengan Gojek kan, Nick. So betul. saat ini sudah hampir 10 tahun atau 15 tahun, cuma berapa bertahan? Paling dua, ya nggak? Itu juga masih deg-degan itu. Hmm. Cash Lo kan flow-nya nggak juga bisa kan bilang kayak, harus, tadi kan masih asumsi ya kan, masih asumsi ya. kan, masih bias yang ini kan juga jadi bias nih ya kan. Makanya kalau gue lebih Iya, mengarah kayak dulu pas siapa tuh waktu pas kita di seminar ekonomi makro, Pak Khatib Basri selalu bilang kan, ekonom paling terbaik tidak ada yang bisa memastikan bagus atau tidak suatu teori gitu kan. Dia kan akan tergantung kan, selalunya kan depends. Dia nggak bisa betul. bilang apa, nggak bisa bilang pasti. Oh besok akan segini, nggak ada ekonom kayak gitu kan. Dia aja nggak ada yang pasti dia bilang. Masa kita sotoy banget ya nggak? Kalau gue sih ya di tengah banyaknya opsi yang ada di market sekarang terkait investasi, gue punya pegangan sih, Bang. Maksudnya ya gue kan sebagai salah satu yang beruntung juga ya bisa lulus ujian Chartered Hmm. Financial Analyst, di mana itu guru guru besarnya adalah Benjamin Graham, yang mana adalah guru dari si Warren Buffett kan. Dan simpel Wajar. aja gitu loh, apapun produk investasi itu lu bisa pelajari, tetapi kalau misalnya lu mau cukup aman, kembali ke basic aja. Dari Hmm. 100% uang yang memang lu alokasikan untuk investasi, lu bagi 40% itu masukkan ke obligasi ya yang aman, 60% ke Ya. saham. Nah, 60% yang saham, kalau lu memang nggak pede dengan kemampuan lu untuk memilih saham yang pas, yang punya potensi cuan besar, ya lu taruh di saham-saham yang aman aja gitu, blue chip gitu misalnya ya. Atau yang paling bagus sebenarnya ya di US, di Indonesia belum ada tuh. Gue masih menanti yang di Indonesia nih. Di US tuh lu bisa invest di indeks gitu, indeks Nasdaq atau S&P 500. Itu Oh sudah jadi lo bertaruh, merangkum, indeks itu naik atau turun gitu ya? Lo bertaruh iya, di situ. di mana Hmm. indeks itu dibentuk dari perusahaan-perusahaan yang hari ini kita kenal, ada Netflix, Facebook, Apple gitu. Ya, Jadi ya. itu bukan indeks yang diada-adakan, itu indeks yang ada, yang dibuat berdasarkan performance actual dari saham-saham yang di Amerika Serikat gitu. Jadi karena nggak, menurut ini ya penelitian ya Bang ya, tidak ada satu, Hmm. bukan tidak ada satupun ya, pasti ada, cuman akan susah untuk lu tuh bisa apa, secara return investasi lu tuh lebih tinggi daripada market kalau lu milih sendiri gitu. Jadi Hmm. ya daripada lu pusing gue milih saham apa, waktu lu terbuang juga setiap hari, ya udah lu invest di indeks, tapi itu baru ada di US. Nah, kalau di Indonesia ya baik lagi, mungkin ya coba investasi di 3 sampai 5 saham blue chip ataupun yang mid cap ya, yang kapitalisasinya nggak terlalu kecil juga, yang memang lu sudah pelajari gitu. Kalau memang nggak yakin ya investasi di reksadana gitu kan ada juga ya. Udah Ya, itu aja dulu. betul. Nah, kalau misalnya mau masuk yang aneh-aneh, yang baru-baru NFT tadi lu bilang, ya udah lu ambil aja 5% dari uang itu, ya itu anggap aja lu ini rugi nol pun ya gue loss 5% kan, gitu. Gak akan loss gede. Ya udah, syukur-syukur misalnya nanti naik, kalaupun rugi ya udah lu sudah siap kehilangan 5% dari uang lu itu. Gitu sih paling. Nah, kalau gue mungkin sebagai closing statement gue dulu ya kali ini kayak, Ya. yang tadi lo bilang memang semuanya valid, dan gue mau tambahin satu sih. Tadi si Profesor Hmm. Renald Kasali ngomong gini, lo harus tahu ketika lo berinvestasi tentang satu kata, yaitu bersyukur dan cukup. Dia bilang Ya. bersyukur dan cukup gitu ya, maksudnya yaitu satu kata ya, dua kata yang saling berhubungan. Kenapa dia bilang gitu? Lo harus tahu dulu gitu loh, bahwa nasib lo itu tidak separah orang lain yang masih dari misalnya dia lagi baru merintis karir segala macam gitu loh. Lo harus bisa ngeliat ke bawah dulu gitu loh. Dan lo ketika Betul. ngeliat ke atas jangan terlalu tinggi gitu loh. Kalau memang lo nggak nyampe gitu misalnya, SS lo kayaknya bukan investor deh, tapi jadi educator. Nah, lo jadi educator gitu loh. Ya. Nah, jadi atau enggak, oh lo jadi educator dulu, abis itu lo mau investasi ya terserah. Yang penting lo harus tahu di mana taruh diri lo. Ini gue udah cukup dan gue harus bersyukur nih di sini dulu gitu loh, maksud gue. Karena orang itu sekarang
karena sosmed yang terlalu tinggi ya, ininya ya, trafficnya ya, lupa men. Jadi kayak anjrit, semua orang liburan ke Bali nih, bla 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 bla. Tapi kan kita nggak tahu semuanya itu di balik itu. Entah dia udah nabung berpuluh-puluh tahun, atau yang paling parah dia ngutang puluhan juta. Kita nggak ada yang tahu nih, ya Betul. kan? Nah, balik lagi tadi yang lo bilang, ada satu teori juga sih, gue juga lagi banyak baca buku gue aja ya. Bagus dong Bang. Ini yang justru yang Gara-gara podcast ini. ditunggu-tunggu oleh pendengar kotak masuk ini ya Jadi buku-buku nanti bacaan yang mungkin di. kita akan ini nih, kita akan coba ngelihat ya teori pasar efektif. Jadi itu kan teori yang sangat tidak mungkin terjadi sebenarnya ketika lo tahu semua harga saham itu wajar, nilai wajar sebuah Oh ya saham ya gitu tahu kan. tahu ya. Itu kan teori yang nggak pernah ada, tapi dari 1970 belum pernah patah nih. Anjir, gue bilang si Fama Friends ini wah gila nih. Teori ini menurut gue membuat gue bisa belajar di mana. Lo kalau mau tahu sebuah perusahaan nilainya wajar sekian, lo harus bisa baca gini-gini. Oh, gue bilang, oh iya ya, gue belum segitu jagonya ngelihat itu, dan gue kayaknya nggak mau ikut-ikutan dulu deh. Maksudnya kayak ya mungkin discuss boleh, ngobrol temenan boleh, tapi ketika decide uang gue harus pindah gitu ya ke orang lain ya. Apalagi gue baru nonton Wolf of the Wall Street lagi kan, yang Leonardo DiCaprio kan. Emang kampret lah saham gorengan. Tapi memang apa ya, itu menurut gue lu udah harus belajar kayak dia kayaknya cepet men. Dia kayak cepet banget kan. Tapi langsung jatuhnya tuh gila-gilaan men. Kena money laundry men. Selesai hidup lo. Iya, ya ini sih tadi yang lu bilang tuh kan kalau gua nggak salah ingat namanya efficient market hypothesis bukan? Ya betul betul. Iya kan. Jadi kita itu masih belum efisien gitu, masih semi efisien gitu. Karena apa ya? Nggak bisa dipungkiri Bang, di balik bursa yang ada di Indonesia ini juga masih ada dalam tanda kutip kita bilang sih bandar ya atau market maker gitu loh. Jadi itu tadi, Ya, lu mau berhipotesa saham ini naik turun, lu pasti kalah aja kalau emang si ya. bandarnya atau si market makernya tuh punya pemikiran yang lain gitu kan. Jadi tapi itu kan jangka pendek tuh. Tapi tetap kalau secara jangka panjang sih harusnya kita bisa lebih pas lah nembaknya ya atau memprediksinya sih. Gitu. Tadi yang Leonardo DiCaprio tuh ya menarik juga tuh. Gue kayaknya harus nonton lagi. Kalau gue sih yang teringat betul tuh yang The Big Short itu loh Bang, yang Oh, yang kata tentang subprime mortgage sub itu. mortgage. Ya, itu Iya. kalau untuk teman-teman podcast kotak masuk agak ribet ya. Menurut gue cuman satu rekomendasi gue, Netflix Money Explainer episode 1. Episode 2-nya lu bakal matiin semua kredit card lu pasti. Yakin gue. Itu cuma 4 episode nih, tapi keren banget, parah. Jadi kalau lo nonton Big Short, Wolf of Wall Street, terus lo nonton yang kayak film-film ekonom tuh kan agak sulit ya. Lo dapat visualisasi dari teori ekonominya kan. Tapi Betul. kalau Money Explainer nih gampang banget dik aja. Analoginya tuh sorry ya, mungkin lo lulusan SMA atau SMP pasti dapat. Pasti dapat. Karena awam, bahasanya awam banget. Iya, ya memang diperuntukkan untuk menjelaskan ke orang awam kan gitu. Menarik, menarik. Yes, Boleh tuh yes. ditonton, gue juga mau lihat nanti. Oke, Nick, kita sampai ketemu di minggu Siap. depan ya. Thank you teman-teman yang udah dengerin. Thank you Jangan sotoy, teman-teman. tetap bersyukur. Stay safe ya. Stay Tetap safe ikuti semua. protokol Bye, Nick. kesehatan. Thank you Bang, Thank sampai you, thank ketemu. you.